Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita akan bikin cake batik. Cake ini sudah lama banget di request, tapi saya baru sempat bikin dan ini tanpa mixer, tanpa oven. Bikin cake ini gampang-gampang susah ya teman-teman. Jadi kalian perhatikan video ini baik-baik, jangan di skip. Karena banyak banget tips-tips yang akan menentukan cake kalian berhasil atau tidak. Kalau gitu kita mulai saja yuk videonya. Pertama kita siapkan loyang, lalu kita alasi dengan baking paper. Baking papernya ini yang tahan, tidak anti lengket ya teman-teman. Jadi bukan kertas roti. Untuk loyang pertama saya gunakan 21 cm, itu perlu 2 bungkus Marie Regal. Tapi kalau kalian pakai 1 Marie Regal, kita bisa pakai loyang ukuran 18 cm. Penting untuk melapisi seluruh permukaan loyang jadi tidak lengket, dan ini mirip seperti kalian bikin cake yang sudah banyak orang bikin, itu cake ketagih ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita perlu Marie Regal. Seperti yang saya bilang, kalau ukuran 21 cm kalian perlu 2 bungkus. Tapi sekarang di video ini kita akan bikin 1 bungkus saja dengan loyang ukuran 18 cm. Batik cake ini adalah batik cake versi saya teman-teman ya. Saya belum pernah makan, belum pernah beli. Saya cuma lihat-lihat saja karena banyak yang request. Jadi tanpa api kita akan aduk 200 gram susu segar dan 15 gram tepung maizena. Kemudian kita akan masukkan 2 bungkus Milo atau sekitar 50 gram kurang lebih ya. Kita tambahkan dengan coklat bubuk dan juga dengan coklat kompon. Dan juga kita akan tambahkan dengan susu kental manis. Susu kental manisnya nanti tergantung kalian, tapi di sini saya pakai 50 gram. Kita aduk-aduk dulu. Saat ini sekarang kita sudah bisa nyalain apinya. Kita masak dengan api sedang cenderung kecil hingga adonannya ini, coklat ini mengental. Agar coklat bubuk tidak bergerindil, sebaiknya kalian masukkan ketika adonannya ini sudah mulai panas. Setelah cukup kental, langsung matikan api ya. Jangan dimasak terus, nanti makin kental. Karena kalau sudah dingin akan semakin kental. Kita tambahkan dengan mentega. Di sini saya pakai menteganya 30 gram. Sebenarnya saya ingin tanpa mentega semuanya, tapi kayaknya kurang afdol kalau nggak pakai mentega ya. Menteganya tidak perlu banyak, 30 gram cukup. Tapi kalau mau di skip bisa. Langsung kita tuang ke Marie Regal ini sambil kita aduk sampai semuanya terbalut dengan rata. Tapi jangan dipencet ya teman-teman. Usahakan biskuitnya ini jangan sampai hancur. Karena kalau hancur nanti ketika kalian potong tidak terlihat lagi bentuknya. Saya sampai bikin ini 3 kali ya teman-teman. Yang pertama gagal. Gagalnya di mana biskuitnya hancur teman-teman. Karena kelamaan saya aduk-aduk, terus saya pencet-pencet gitu kan. Maksudnya biar tersalut rata ya. Tapi begitu saya masukin ke dalam loyang dan saya potong, aduh bentuknya udah gak kelihatan. Kita ambil sedikit-sedikit saja lalu kita tata di dalam loyang ini agar hasilnya tuh tidak bolong-bolong. Jadi pastikan ini bagus
penuh semuanya, tidak bolong-bolong. Karena kalau bolong nanti pas dipotong jelek. Tapi ini jangan khawatir, kalian diamkan saja. Simpan di kulkas kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit kita keluarkan, lalu kita taruh atasnya plastik dan kita mulai tekan agar kuenya ini padat gitu ya, jadi tidak bolong-bolong. Kenapa harus tunggu masukin kulkas dulu? Pertama, supaya tidak menempel pada saat kita tekan. Kedua, supaya biskuitnya ini tidak hancur ya teman-teman. Kalau kita taruh di kulkas, biskuitnya nggak terlalu lembek, jadi cukup untuk menahan beban. Sekarang kita akan bikin lapisan keju. Untuk lapisan keju kita perlu cream cheese suhu ruang. Kita akan mixer hingga cream cheese-nya ini menjadi creamy ya, tidak banyak gumpalan-gumpalan begitu teman-teman. Jadi sudah creamy. Setelah itu kita akan tambahkan dengan susu kental manis. Setelah kita tambahkan dengan susu kental manis, kita mixer lagi sampai creamy. Setelah itu kita akan campur dengan whipped cream cair. Whipped creamnya ini kita pakai yang 35% fat, dan kita akan mixer kembali sampai benar-benar halus dan whipped creamnya tercampur dengan rata. Tambahkan vanilla ekstrak bila perlu. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalian perhatikan konsistensinya. Tidak terlalu kental tapi juga tidak terlalu cair, dan ini halus ya. Langsung saja kita akan tuang ke atas adonan coklat sambil kita ratakan dengan scraper ya teman-teman. Setelah selesai kita simpan lagi di freezer ya teman-teman. Sekarang kita akan bikin lapisan coklat. Untuk lapisan coklat kita perlu coklat. Kalian bisa gunakan kompon ataupun couverture, dan kita perlu whipped cream cair. Whipped cream cairnya ini yang 35% fat, jadi hewani, mengandung susu. Kita masak di atas kompor yang api kecil saja hingga seluruh coklatnya ini cair, sambil terus kita aduk-aduk. Pastikan aduknya pelan-pelan saja agar tidak banyak mengeluarkan bubbles. Di sini saya coklat couverturnya saya masukin terakhir supaya adonannya nanti lebih kental, karena ketika kita masak kan coklatnya panas dan adonannya lumayan cair ya teman-teman. Agar lebih mudah kita tuang ke lapisan keju nanti, jadi coklatnya ini pastikan sedikit kental, jangan terlalu cair. Karena saya ingin hasil coklat ganasnya ini sedikit kental teman-teman, jadi whipped cream cairnya saya kurangin. Saya bikin lagi whipped cream cairnya saya kurangin. Ketika whipped creamnya ini dikurangin, ternyata hasilnya tuh nggak tahu kenapa banyak bubblesnya ya teman-teman. Kalian lihat ini jelek banget. Rasanya enak tapi penampilannya kurang cantik. Langsung saja kita tuang ke atas adonan kejunya ini. Pelan-pelan seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Dan apabila nanti ada bubbles yang besar, bisa kalian tusuk dengan tusuk gigi. Nah, ini yang saya pakai whipped creamnya lumayan banyak ya teman-teman. Hasilnya tidak terlalu banyak bubbles. Dan bawahnya itu pertama saya bikin adonan coklat ganasnya kurang cantik, jadi saya keluarkan lagi, saya bikin ulang. Setelah ini langsung disimpan di freezer ya teman-teman, jangan di kulkas bawah, harus di freezer. Pertama saya taruh di kulkas bawah ya teman-teman, ini dipotongnya susah, coklatnya ini meleleh gitu, maksudnya gimana ya,
dipotongnya kurang cantik lah kalau kita tidak dalam keadaan beku. Tapi kalau kalian potong dalam keadaan beku, hasil potongannya lebih cantik. Dan sebelum dipotong, sebaiknya kita buka dulu lapisan baking papernya ini ya teman-teman. Saya tidak buka teman-teman karena lupa atau gimana ya, tapi selama saya bikin 3 loyang semuanya saya nggak buka baking papernya, terakhir baru saya buka. Dan kalau dibuka terakhir itu sulit teman-teman. Tapi hasil kuenya ini teman-teman cantik banget, enak banget. Ini udah saya bawa ke ulang tahun ponakan saya, ke ulang tahun kakak saya, ke gereja juga sudah saya bawa, semua orang suka. Jadi ini sudah jadi menu favorit di keluarga saya ya. Enaknya kebangetan, bikinnya ya gampang-gampang sulit tapi menyenangkan. Bila nanti saya bikin lagi, saya lebih suka taruh di cup individual, cup yang kecil-kecil ya teman-teman. Jadi nggak perlu repot potong-potong. Nah ini yang saya bikin coklatnya dengan sedikit whipped cream dan coklatnya agak banyak bubbles ya. Dan ini yang saya taruh di freezer. Dipotong di freezer lebih mudah teman-teman, tidak keras ya, karena kita banyak menggunakan coklat, jadi coklat ini tidak beku walaupun kalian taruh di freezer. Setiap kalian selesai potong satu lapis, pisaunya harus dicuci dulu ya teman-teman, jangan langsung dibuat potong lagi. Cuci dulu, dilap lagi, dikeringin lagi, baru potong. Cantik banget ya teman-teman hasilnya, dan ini enaknya kebangetan. Sekarang kita akan hitung harga modal. Untuk yang premium seperti yang saya bikin di video ini memang modalnya tidak murah teman-teman. Setelah saya hitung-hitung total semuanya modal ini sekitar 150.000. Itu belum termasuk packaging. Kalau kalian pakai box itu sekitar 20.000 boxnya. Jadi mungkin bisa sekitar 170.000. Jadi jualnya berapa Ci? Jualnya ini paling tidak kalian harus jual 300.000. Karena ini memang enak, dan kalau kalian bikin dengan benar dan baik pasti ada yang beli. Atau kalau mau lebih murah ya bisa 250.000. Next nanti saya akan bikin versi ekonomis teman-teman. Ditunggu videonya ya. Kita cobain kue batik, cake batiknya Cilinda. Enak banget. Mantap ya. Rasanya super perfecto. Setelah selesai bikin cake ini, kebetulan ponakan saya ulang tahun teman-teman. Walaupun dia sudah beli cake dari Union yang harganya lumayan, tapi tetap teman-teman yang dimakan cake-nya dari Ayo Masak, Ayo Makan. Jadi di sini saya bikin 2 cake, batik cake, dan juga kue ulang tahun saya bikin mocha nugget cake. Ternyata mereka suka banget ya teman-teman. Cake yang mahal nggak dimakan, yang dimakan cake-nya Ayo Masak, Ayo Makan ya, cake tantenya. Jadi nanti saya akan bikin resep untuk cake mocha nugget cake ini, udah approve dari saudara-saudara saya, katanya enak banget, ini harus bikin videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu. Bye bye.